Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Ya, meskipun kita capek boleh ya, namanya manusia itu boleh capek, tapi harus cepat-cepat bangkit lagi. Malas, maklum manusia diberi sifat malas, tapi kita harus ingat lagi bahwasanya hidup ini terus berjalan, maka kita harus manfaatkan sisa umur kita dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat yang baik. Salah satunya adalah belajar, teman-teman ya, belajar dimanapun berada. Semoga teman-teman anak-anak semuanya ini selalu semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Tema kita pada kali ini adalah menarik. Ini pelajaran kelas 11 ya, SMA, SMK, MA sederajat, yakni adab menggunakan media sosial, panduan Islami untuk generasi Z. Ya, media sosial ini kebutuhan apa godaan, teman-teman? Nah, media sosial ini seperti dua mata pisau gitu ya. Dia bisa bermanfaat, dia juga bisa berbahaya bagi yang megang. Pisau itu kalau buat ngelupas buah, buat masak itu bermanfaat positif ya. Tapi kalau pisau itu buat pembunuh, melukai orang lain, maka ini pisaunya bisa bermakna negatif gitu ya. Media sosial juga begitu, teman-teman. Medsos ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan modern, terutama bagi pelajar dan generasi muda. Mau tidur yang dicari HP, bangun tidur yang dicari juga HP. Ya, ini penting ya. Kenapa kita harus belajar di topik ini ya? Ini dalil Al-Quran sebagai landasan kita bermedsos. Bermedsos kita harus jaga lisan dan jaga jari jemari kita, teman-teman ya kan. Di Quran surat Qaf ayat 18, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, raqib dan atid, teman-teman. Ada malaikat yang kita nggak tahu, tapi mereka selalu mencatat apa yang kita ucapkan. Ucapan nggak harus sama lisan, tulisan, ketik-ketik ini juga termasuk ucapan. Larangan menghina, larangan menfitnah, berburuk sangka terhadap sesama ini harus benar-benar kita kurangi. Bullying, menyebarkan hoax, gosip, nah ini harus kita kurangi ya. Harus kita hilangkan bahkan ya. Ini dalil hadisnya, menjaga diri dari keburukan. Janganlah, mending kita diem daripada ketika kita ngomong belum tentu omongan kita ini benar atau bisa jadi melukai orang lain. Ayo kita belajar bersama-sama ya kan. Ini adab berinteraksi ya. Sharing sebelum sharing. Jadi disaring dulu teman-teman sebelum di-share ke teman-teman yang lain ya. Satu, sumbernya jelas gak nih beritanya, siapa yang ngasih informasi, harus diverifikasi dulu teman-teman ya. Jangan asal share. Kalau beritanya hoax, maka teman-teman juga dapat pahala menyebarkan hoax kan. Semakin banyak yang membaca, mempercayai, berarti semakin banyak kiriman dosa yang teman-teman dapatkan kalau berita itu tidak benar. Dicek benar-benar sumbernya, teman. Dua, motif. Apakah dia menulis chat itu untuk sensasi, drama, popularitas? Ya, kita harus tahu motifnya apa. Terus relevan gak dengan yang dibicarakan? Grup pendidikan tapi isinya guyonan, stiker-stiker dewasa dan seterusnya, ini gak relevan, teman-teman ya. Jadi benar-benar kita harus saring mana info yang baik, mana yang jelek. Terus nalar sehat. Sekarang itu banyak kan editan AI. Maka teman-teman anak-anak harus benar-benar ini AI enggak ya, ini beneran enggak ya, itu ya. Kalau ragu-ragu mending jangan di-share, cukup di teman-teman saja ya kan. Jangan sampai kita jadi bagian dari circle penyebar hoax ya, jangan ya. Naudzubillah min dzalik. Ini etika berkomentar dan berdiskusi ya kan. Beri komentar yang membangun. Biasanya kok orang suka ngeritik, pinter ngeritik tapi kritiknya tidak membangun, justru kritiknya itu mendowngrade, bikin lawan bicaranya itu nggak pede lagi, menghabisi karakter ya kan. Berilah komentar yang membangun. Jadi komentarnya, penampilanmu kurang sih, tapi kamu harus terus mengasah dirimu supaya lebih baik lagi. Lah, komentar-komentar seperti itu dibutuhkan untuk membangun,
entah itu pribadi maupun organisasi. Hindari personal attack, jangan sampai menyerang pribadi, mengkritik pribadi tapi di grup, ya kan. Contoh kepanitiaan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, langsung di tag, ya kan. Siapa Gale, kamu si acara, tapi kenapa acaranya sampai molor, terus di tag namanya di situ, pasti dia akan malu, dia akan kecewa dengan serangan yang kamu berikan. Jadi kalau mau mengingatkan ya kita jabri saja atau ditemui, gitu ya. Terus akui jika salah, jangan gengsi teman-teman ya. Kalau memang salah, kalau kurang tepat ya akui saja, gitu ya. Berikutnya bahaya riak digital dan pamer kehidupan. Saya membahasakan ini flexing, ya kan. Nggak usah lah HP baru diposting, baju baru diposting, ya kan. Ya mungkin teman-teman semuanya, teman kita nggak semuanya suka dengan barang-barang baru kita. Ada sebagian yang mungkin oh ya wajar barangnya baru, tapi sebagian yang lain pasti akan merasakan iri dan seterusnya. Maka kita jangan sampai terlalu pamer. Kalau tahatus binikmah ya secukupnya saja, gitu ya. Nggak usah haus validasi dari orang lain. Oh iya, iki bagus ya, HP-nya iPhone, bajunya rapi. Nggak usah, kita jalani apa yang ada aja. Jejak digitalmu adalah cerminan akhlakmu. Ini penting teman-teman ya. Jadi di digital itu apapun yang kita lakukan akan terekam. Meskipun sudah kamu hapus, tapi di server masih ada. Maka kalau posting, buat status, hati-hati. Jangan posting yang itu mengundang nafsu orang, ya kan. Nggak pakai jilbab, pakai yang serba tipis, ya kan, perempuan, ya kan. Nah ini jangan. Atau yang laki-laki membuat status yang kata-katanya itu melukai orang, kata-kata jorok, kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, itu benar-benar akan menjadi jejak digitalmu. Kamu seperti apa di medsos, itu tuh terekam semuanya. Maka hati-hati. Media sosial sebagai sarana dakwah dan kebaikan. Ini teman-teman ya, saya sampaikan di awal tadi. Jadi medsos itu kayak dua mata pisau. Dia bisa positif buat kita, dia juga bisa negatif buat kita, gitu ya. Sisi positifnya, dai mudah menyebar kajian melalui YouTube, Instagram, TikTok dengan cara menarik dan mudah dipahami, ya kan. Berbagi hal-hal yang positif, tutorial yang positif, kisah-kisah yang positif, ya kan. Jangan sebaliknya menyebar hoak, menyebar fitnah dan seterusnya. Maka teman-teman, ayo jadi netizen yang berakhlak mulia, ya kan. Gunakan media sosial ini sebijak mungkin, ya kan. Ingat selalu Allah kalau kita sampai lupa dengan tujuan kita bermedsos. Anak sekarang itu kan lebih nyaman dia buka HP berjam-jam daripada buka Quran yang ya setengah jam saja kadang nggak kuat, gitu ya. Saya kira itu ya teman-teman. Kalau bicara media sosial dan ruang digital itu sangat luas banget, ya kan. Lagi-lagi kesimpulannya yang saya garis bawahi ya, Pak Raihan garis bawahi, media sosial itu kayak pisau. Dia bisa positif, dia bisa negatif. Maka kita harus bijak, kita harus benar menggunakannya supaya pisau ini tidak bisa melukai kita. Terima kasih atas perhatiannya, semangat terus belajarnya, semoga ilmu ini bermanfaat, amin. Silakan sharing, tanya jawab di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.